Kalau orang bilang bahwa mencari fasilitas atau ruang NICU itu susah, saya sudah pernah mengalami. Jadi sekitar tahun 2017, tepatnya tanggal 16 September, istri saya melahirkan anak ketiga di Rumah Sakit Bunda Palembang. Jadi ketika itu begitu lahir, kebetulan anak saya itu tidak nangis. Jadi kata dokter jantungnya lemah sehingga harus mendapatkan perawatan intensif. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan, akhirnya terpaksa harus masuk dirawat di NICU di Rumah Sakit Bunda juga. Tapi ya itu tadi, karena saya masuknya pakai asuransi InHealth dan kelas 2, jadi tidak di cover biayanya itu, sehingga pihak rumah sakit menyarankan agar bisa dirujuk ke rumah sakit lain. Selain memang di Rumah Sakit Bunda saya harus bayar secara mandiri yang biayanya itu sekitar disebutkan waktu itu 2-5 juta satu malam. Saya kira memang cukup besar bagi saya, sehingga saya harus pilih yang disarankan oleh rumah sakit untuk pindah ke rumah sakit lain yang pada saat itu menurut informasi baru ada di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang peralatan yang cukup lengkap, sehingga harus pindah ke sana, dirawat ke sana dengan menggunakan fasilitas BPJS gitu. Alhasil saya minta rujukan dari Rumah Sakit Bunda agar anak kami dirujuk ke Rumah Sakit Umum Palembang. Nah, tapi ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas itu. Pihak Rumah Sakit Bunda sudah berkoordinasi, sudah komunikasi, mengecek apakah ada kamar apakah ada tempat untuk anak saya dirawat. Ternyata tidak bisa karena antriannya banyak, penuh. Saya juga tidak tinggal diam, saya mencoba berkomunikasi juga dengan teman-teman relasi yang bekerja di sana, dan memang katanya tempat NICU di Rumah Sakit Umum Palembang itu juga penuh. Jadi saya pun terpaksa harus menunggu gitu. Nah, jadi sekitar 24 jam menunggu, akhirnya bisa masuk, ada peluang untuk mendapatkan fasilitas NICU di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Pergi ke sana, diantar pakai ambulan anak saya juga ikut ke sana. Tapi ternyata sampai Rumah Sakit Umum Palembang juga bukan langsung masuk ruang NICU yang tempat perawatan itu, bukan. Jadi sementara ditampung dulu di tempat semacam ruang observasi. Jadi saya lihat di sana bukan cuma anak kami saja, ada banyak juga bayi-bayi yang mengalami berbagai macam jenis penyakit lain juga yang antri untuk masuk ke ruang NICU. Saya tanya sama perawatnya seperti apa nanti akan, tapi ya namanya juga kalau sudah banyak orang, kita juga terpaksa harus menunggu begitu. Nah, cukup lama, hampir juga 24 jam ada di sana. Kita hanya menyaksikan bahwa ada perawat atau dokter yang memeriksa, yang memberikan semacam ya sedikit gambaran lah seperti apa kondisi anak saya pada waktu itu, sambil menunggu untuk masuk ke ruangan NICU-nya. Lebih kurang ya 24 jam baru bisa masuk. Ada mungkin ada yang keluar baru kita bisa masuk. Nah, disitulah anak saya dirawat di ruang NICU. Di ruangan itu saya lihat ada beberapa peralatan semacam inkubator gitu ya. Jadi anak-anak atau bayi yang mengalami sakit itu dimasukkan dalam inkubator. Jadi kita sebagai orang tua atau pihak keluarga pasien itu hanya bisa melihat dari luar saja, tidak bisa menemani seperti pasien umum. Jadi dia ruangnya sangat terisolasi. Betul-betul di sana cuma ada perawat dan bayi-bayi yang dalam inkubator dengan berbagai macam penyakit masing-masing. Ada yang tidak ada tempurung kepala, ada yang ususnya keluar, kemudian seperti anak saya yang kemudian setelah dicek ternyata ada, kalau bahasa kita itu jantung bocor, sehingga harus mendapatkan perawatan intensif. Jadi setelah ngobrol-ngobrol di sana, dari situlah saya tahu bahwa
pasien yang datang itu tidak hanya dari dalam kota Palembang atau Sumsel saja, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jambi, ada yang dari Lampung. Jadi semua datang ke situ. Sementara peralatan yang ada di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang pada saat itu setahu saya hanya ada beberapa saja, mungkin tidak lebih dari 15 unit ya. Sementara yang ingin masuk dirawat di sana cukup banyak gitu. Nah, ini yang menjadi problem, bukan cuma kita tapi banyak orang ya. Tetangga saya pernah mengalami hal yang sama, kemudian teman saya juga ada yang mengalami hal yang sama. Memang tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas perawatan NICU di beberapa rumah sakit yang ada di Palembang. Mudah-mudahan sekarang sih karena perkembangan sudah luar biasa, rumah sakit juga udah banyak tambah kan, barangkali untuk fasilitas itu mungkin saja sudah bertambah. Tapi pada saat itu saya mengalami betul bahwa keterbatasan alat itu membuat kita sebagai orang tua juga was-was, dan pada akhirnya ya betul, akhirnya anak kami tidak bisa diselamatkan, meninggal, dan kami pun sudah ikhlas. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa memang kalau untuk mendapatkan perawatan NICU untuk bayi itu tidak mudah di Palembang. Dan saya kira orang yang pernah merasakan atau pihak keluarga yang pernah merasakan keluarganya dirawat atau anaknya dirawat akan bilang tidak akan mudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.